salah satu aspek penting di dalam kurikulum Merdeka adalah bahwasanya kita semua harus memahami kurikulum Merdeka bukan barang baru. Kurikulum Merdeka adalah barang lama yang dibangkitkan karena para insan pendidikan banyak melupakan. Maka ini dibangkitkan, dirumuskan dengan konsep baru yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Nah, itu harus dipahami. Karena semua yang ada dalam kurikulum Merdeka itu bukan barang baru, tapi barang lama. Saya contohkan. Kenapa di dalam PPG kali ini ditekankan betul ya, sekali lagi kolaboratif, pendekatan kolaboratif. Ini kan membangkitkan, karena selama ini dalam kurikulum 2013 yang sering menyertai di dalam proses penguatan kurtilas adalah HOTS dan pembelajaran abad 21. Nah, saya ingatkan di pembelajaran abad 21 ada 4 ciri yang harus melekat dalam proses pembelajarannya, yang dikenal dengan 4C: critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Ini sering diabaikan, kolaborasinya hampir tidak banyak diimplementasikan. 4C itu terlupakan. Nah, di kurikulum Merdeka itu wajib. Proses pembelajaran harus kolaboratif. Dosen juga kolaboratif, mahasiswa juga kolaboratif. Karena itu yang dikritik model pembelajaran selama ini, yang selalu menekankan proses kompetensi individual, bukan kompetensi kolektif. Dalam kurikulum Merdeka, pinter itu harus bersama. Pinter itu bukan monopoli orang per orang. Maka kerjasama menjadi rukun, salah satu rukun dalam kurikulum Merdeka. Ini dibangkitkan lagi, disadarkan kembali. Nah, jadi mengapa kemudian pakai PBL, PJBL yang antar dosen harus mempraktekkan kerjasama per modul, mahasiswa juga kerjasama ketika mengerjakan tugasnya sehingga memiliki pemahaman yang bersama. Memang ini tidak begitu mensupport kesuksesan menjawab UP, tapi skill sebagai pembelajar abad 21, sebagai pembelajar akan tumbuh dengan baik dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan psikologis anak-anak zaman now. Guru dipaksa begini biar begitu. Jadi biar secara psikologis, mental itu siap menjadi guru penggerak, menjadi guru dengan keterampilan abad 21. Nah, sebelum ke sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengelaborasi secara detail tentang kurikulum Merdeka. Dipersilahkan Pak, siapa tadi? Desti, silakan. Kalau Destri, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu dosen sekalian. Kalau nggak ada saya lanjutkan nanti. Pak Kaprodi boleh silakan. Ya, silakan Pak Udson. Baik, Pak, ini terkait dengan tadi PBL, diharapkan kan yang profesional diharapkan ada urutan materi 1 sampai 6. Kemudian apakah berarti setting plotting kelas ini agak teknis. Plotting kelas berarti harus misalnya materi profesional berarti berurutan dia. Karena di plotting kita kan masih kacak tuh, ada profesional, kemudian nanti 2 bisa jadi pedagogi dan seterusnya. Gini. Itu kan gini. Coba dianalisis betul ya. Dianalisis betul, dipikirkan. Plotting pedagogik dan profesional, siapapun yang megang. Ingat, siapapun yang megang ketika ditaruh di 3 hari pertama, maka dia akan mendampingi PJBL 1. Identifikasi. Ketika dia plot di minggu kedua,
3 hari yang kedua untuk kelas tertentu, maka dia harus mendampingi perumusan identifikasi literatur review. Kontekstualis. Ya kan gitu ya. Siapapun yang diplot di hari 3 hari yang selanjutnya itu harus mendampingi literatur review yang kedua. Nah, maka di sini kemudian satu pentingnya nanti tiap satu kelas kan berarti ada sekitar 10 dosen. Itu harus kerjasama. Kerjasama, misalkan begini. Itu kan ada 15 atau 20 orang. Dia bisa mengerjakan tema yang sama, bisa mengerjakan tema yang berbeda. Sebenarnya di dalam nanti keterkaitannya dengan kurikulum Merdeka, kalau bisa ini sudah teridentifikasi dia itu siapa. Ketika guru agama misalkan, karena nanti terkait dengan isu-isu yang akan dibicarakan, maka dengan satu kelas itu mungkin kita bisa sepakati, ayo dosen ngobrol lalu bikin semacam rumusan. Oke, ketika rumuskan tema satu kelas karena 20 misalkan, kita buat 4 tema sehingga satu orang itu bisa digarap 5 mahasiswa. Misalnya gitu ya. Oke, dirumuskan aja. Misalkan satu tentang kepedulian sosial, satu tentang apa lagi gitu, misalkan misalkan penyimpangan akidah misalkan gitu ya, satu lagi tentang apa gitu. Jadi dibuat, pokoknya pakai isu, buat aja. Nah, dosen ini berdiskusi. Coba kalau misalkan tema tentang kepedulian sosial, tahap identifikasi kira-kira didorong kemana, literatur review didorong kemana, ketika analisis penyebab didorong kemana, sampai ke akses. Jadi harus punya paket itu. Tapi kita sekali lagi kita sebagai dosen tidak boleh memberitahu. Itu konsepnya, konsep dalam kurikulum Merdeka. Biarkan para mahasiswa yang mengemukakan masalahnya. Dosen jangan ngasih tahu, tapi menggiring sesuai dengan panduan yang diberikan itu dipersilahkan. Nah, bisa dipahami begitu? Jadi sekali lagi, dosen pengampu misalkan kelas A 20, usahakan dosen yang akan mengampu kelas ini sekitar 10 orang misalkan, diskusi, merumuskan temanya. Apa tema-tema yang akan di PBL-kan? Silakan misalkan bisa buat 4 tema yang nanti akan dikerjakan. 4 tema itu hanya boleh dikerjakan oleh 5 mahasiswa, sehingga nanti yang mereka akan berdiskusi tentang identifikasi masalah adalah 5 mahasiswa yang terkait itu. Jadi akan ada 4 kelompok di dalam kelas itu. Itu contoh yang saya tawarkan. Tidak harus seperti itu, tapi kira-kira yang paling mudah begitu. Jadi sehingga nanti ketika masuk modul kedua, dosen pengampu kedua sudah siap dengan tahapan literatur review. Dosen modul ketiga sudah siap dengan literatur review yang kedua. Dosen yang ke modul kelima sudah siap dengan analisisnya. Sehingga ketika proses diskusi tinggal menggiring. Pokoknya dosen dilarang memberitahu apa yang terjadi di dalamnya. Oke, paham di situ? Oke, yang lain? Bapak Ibu dosen, apa ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada mau saya lanjutkan kalau gitu ya. Ya, Aris mau melanjutkan materi. Oke, nggak ada kan? Izin bertanya Bu Oke, Des. silakan. Iya. Bu Maria ya. Mari Pak. Iya. Melanjutkan yang pertanyaan penjelasan yang Bapak tadi bahwa dosen harus kolaborasi untuk menentukan tema. Apakah berdiskusi itu hanya pada menentukan tema? Apakah langsung sampai pada rencana aksi gitu, Pak? Apakah hanya menentukan tema? Apakah semua stepnya sampai ke rencana aksi atau cukup pada tema saja? Ya. Ya. Oke, keren. Ini saran saya biar para dosen pengampu modul 1, pengampu modul 2, modul 3 sampai 6 tidak gagap. Khawatirnya kalau gagap kok nanti gak nyambung, berantakan.
itu bahaya, kelihatan dosennya nggak siap, langsung kebaca, wah ini dosen yang curup nggak siap ini. Nah, maka saran saya diskusikan sampai ke mendesain ke rencana aksi. Jadi mendesain ke rencana aksi sampai ke ujung ya, sehingga ada kesamaan treatment ketika ditanya oleh mahasiswa. Jangan hanya tema saja. Sekali lagi nanti saya sampaikan di kurikulum merdekanya seperti apa biar tidak karena ada clue-clue dalam kurikulum merdeka itu, dosen sebagai pendidik dilarang memberitahu, tapi menggiring, memancing. Nah, sehingga tapi pancingannya sama dengan apa yang kita desain. Kira-kira begitu. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih kepada Pak Anies. Bagaimana Ibu Maria? Iya, udah paham. Kalau enggak saya lanjutkan ke kurikulum merdeka. Oke? Oke. Kita lanjut ke kurikulum merdeka. Jadi begini Bapak sekalian. Saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kurikulum merdeka bukan barang baru, tapi ya barang lama yang dikemas. Namanya kurikulum merdeka. Memahami kurikulum merdeka kalau ini tidak hanya dalam konteks PPG, tapi kepentingannya dalam konteks Fakultas Tarbiyah ya. Jadi perlu kami informasikan Pak Mirzon, Pak Dekan, madrasah itu sekarang yang sudah mendapatkan SK piloting IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu sebanyak 32 ribuan atau 34, saya lupa. Tapi yang jelas yang pertama itu sekitar 2.000, yang kedua hampir 27 ribuan, hampir 30-an. Nah, sementara jumlah madrasah kita itu hanya 50.000. Artinya kalau sudah sampai sekitar 27 atau 30.000, itu sudah 60% madrasah diperintahkan untuk menerapkan IKM. Nah, ini menjadi tuntutan kita bersama, termasuk LPTK, merevisi kurikulumnya. Jangan mengajarkan kurikulum 2013 lagi. Kenapa? Karena sebagian besar madrasah sudah harus menerapkan IKM. Jadi kalau Anda di fakultas kok menerapkan masih kurikulum 2013, mereka lulus, lalu kemudian mereka akan mengajarkan, mempraktekkan sesuatu yang tidak ditemui lagi. Itu ya. Maka ini penting. Nah, yang kedua yang perlu dipahami, saya mencermati teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan dan di dalamnya termasuk Fakultas Tarbiyah memiliki peran yang strategis dalam memahamkan ke masyarakat kurikulum itu apa sebenarnya. Nah, praktek-praktek implementasi kurikulum KBK, KTSP, Kurtilas, peran yang saya perhatikan adalah lebih banyak peran negatif. Ada peran negatif di mana LPTK memiliki peran yang signifikan melakukan distorsi perubahan kurikulum. Saya contohkan begini. Dulu di Kurtilas itu ada namanya yang menyertai selain 4C, pembelajaran abad 21, ada namanya HOTS. Kalau pembelajaran abad 21 malah banyak nggak disampaikan. HOTS yang kelihatan. HOTS, Higher Order Thinking Skill, cara berpikir tingkat tinggi. Apa yang terjadi dengan HOTS? Secara teoritis, namanya cara atau pendidikan yang mendorong berpikir tingkat tinggi itu harusnya menyertai mulai dari proses perencanaan, proses pembelajaran, dan proses evaluasi. Proses perencanaan, kita tahu di situ ada perencanaan berbasis data, ada perencanaan yang menggunakan rumusan-rumusan taksonomi Bloom dan seterusnya, C3C4, sampai kemudian di proses ada pembelajaran abad 21 yang menekankan critical thinking, kolaboratif dan komunikatif dan creative thinking. Lalu di evaluasi ada HOT yang memiliki tingkat kesulitan yang sudah Anda tahu. Nah, saya lihat, saya perhatikan para dosen ketika mendorong HOT itu terjebak kepada HOT yang harusnya melengkapi seluruh proses dari perencanaan sampai evaluasi, lalu HOT dijebak dalam yang namanya evaluasi. Maka kalau ditanya tentang HOT, mesti mikirnya soal, itu yang terjadi di LPTK. Meskipun kami perhatikan ketika sudah berbicara tentang HOT itu masih
masih on the track, karena disebut dengan soal hot adalah soal yang ketika di dalam soal pilihan ganda, soal pilihan ganda terdiri dari stimulus. Namanya stimulus itu harus melakukan kontekstualisasi antara teori dalam buku dengan kenyataan. Lalu ada stem yang menghubungkan antara stimulus dengan option. Lalu ketika option harus ada pilihan yang bisa memiliki nilai jebakan, nilai pengecoh yang berfungsi dan seterusnya. Tapi sampai ke guru, apa yang terjadi? Sampai ke guru, HOTS dipahami sebagai soal yang panjang-panjang dan soal yang susah. Nah, itu proses roaming, dan itu tidak bisa dilepaskan dari peran LPTK atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, roaming seperti banyak terjadi, termasuk ketika perubahan kurikulum dari kurikulum 94 ke kurikulum 2004. Orang-orang pendidikan juga banyak yang melakukan nyinyir terhadap perubahan kurikulum. Padahal kalau kita cermati, perubahan kurikulum adalah sesuatu yang normal, yang selalu dilakukan secara berkala selama per 8 sampai 10 tahun. Kita tahu kurikulum Orde Baru 94, lalu kemudian direvisi dengan kurikulum 2004 yang disebutkan KBK, lalu kemudian disempurnakan KTSP, lalu kemudian 2013 dengan Kurtilas, lalu Kurtilas setelah 10 tahun dengan kurikulum Merdeka. Tapi karena orang banyak yang nggak paham tentang perubahan kurikulum, yang ada setiap kali terjadi perubahan, terjadi kepenyinyiran atau resisten. Kita lihat perubahan ke kurikulum 2004. Apa akronim nyinyir yang populer? Ketika KBK muncul istilah KBK diplesetkan menjadi kurikulum bingung kabeh. Kan memang nggak jelas. Padahal saat itu sebenarnya ada proses kesadaran perubahan ke KBK ketika kurikulum berbasis pada kompetensi peserta didik itu karena mencoba memperbaiki kurikulum Orde Baru yang saat itu tidak berpijak pada basis kompetensi tapi berbasis pada kepentingan Pemda, kepentingan kepala madrasah, kepentingan pemerintah. Jadi murid harus menjalankan perintah-perintah kekuasaan. Itu Orde Baru. Maka produk Orde Baru, cara pikirnya selalu sentralistik. Dan sebagian dari kita, guru-guru, dosen-dosen adalah produk Orde Baru. Maka senang sekali kalau disentralize. Pengennya disuapin dari pusat, pengennya dicekokin, pengennya didoktrin. Itu ciri-ciri produk Orde Baru, dan kita ada bagian dari Orde Baru. Dan dalam pendidikan itu bahaya banget, bahaya sekali, karena selalu berpikir kalau pengen maju harus seperti Jakarta, kalau pengen maju harus seperti Jawa. Dan ini cara pikir kita masih kita masih teracuni. Saya yakin teman-teman dosen di Curup juga begitu, masih teracuni. Contohnya misalkan merasa tidak afdol kalau tidak kuliah di Jawa. Nah, itu contoh pikiran akibat sentralisasi. Merasa tidak afdol kalau tidak mesantren di Jawa. Nah, bahkan mengenai pola rumah itu Jawa sentris sekali, gaya-gaya Jawa. Contohnya adalah di Curup itu kalau nggak salah rumah asli itu kan rumah panggung ya, karena memang aslinya masyarakat tengah hutan. Maka buatlah rumah panggung. Rumah panggung, rumah yang aman terhadap lingkungan, rumah yang ramah, ya go green lah gitu. Tapi ketika akibat proses pendidikan yang tersentralisasi, semua mengidealisasikan gaya-gaya Jawa. Rumah yang bagus adalah rumah yang bagus adalah rumah yang nempel tanah. Nah, karena sebagiannya ketika nempel tanah harus diuruk, akhirnya yang terjadi adalah terjadi pengelupasan bukit-bukit di daerah luar Jawa sana gara-gara ingin mendirikan rumah seperti orang Jawa. Ini contoh pengaruh sentralisasi ke dalam sikap. Nah, dalam pendidikan lebih ekstrim lagi, karena kurikulum yang dikuatkan di sekolah-sekolah, di madrasah adalah kurikulum Jawa, kurikulum perkotaan.
maka orang ketika lulus menempuh sebuah pendidikan yang terjadi semangatnya adalah pergi ke kota. Sehingga kemudian produk pendidikan Orde Baru itu mengusir mengusir anak-anak petani. Jadi menyebabkan para petani kehilangan anaknya, para nelayan kehilangan anak-anaknya karena semua harus pergi ke kota. Alasannya apa? Untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan di sekolah. Nah, saya kira sebagian besar dari kita adalah bagian korban dari model pendidikan itu. Saya yakin sebagian dosen IN Curup adalah juga orang-orang kampung yang pergi ke kota karena alasannya mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Termasuk saya juga nih, korban dari sistem pendidikan. Nah, ini bahaya kalau kayak gini. Karena kota tidak akan pernah bisa menampung anak-anak desa yang dimana di kita adalah 70% itulah desa. Nggak akan bisa. Maka mulailah dirubah dengan kurikulum berbasis kompetensi, lalu diperluas menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sebuah pendidikan di mana itu sekolah berada, di mana anak-anak itu belajar di situ, harus diingatkan dengan lingkungan sekitarnya. Maka kemudian kurikulum dibuat terbuka, tingkat satuan pendidikan. Tapi yang terjadi apa? Guru tidak siap. Guru tidak siap. Yang terjadi ketika ada sosialisasi, pelatihan kurikulum KTSP yang terjadi saling sedot menyedot file. Guru canggih, terjebak dalam administrasi pendidikan, membuat RPP, dosen rajin bikin SMS, bikin CO. Tapi apakah para dosen, para guru ketika ngajar memegang RPP sebagai dasar ngajarnya? Saya kira tidak. RPP, silabus atau SMS atau CO menjadi kitab suci yang akan dikeluarkan sewaktu-waktu ketika ada asesor. Itu yang terjadi. Itu yang disebut dengan karena ketidaksiapan guru menyambut KBK dan KTSP, maka yang terjadi kemudian adalah guru, dosen berada dalam jebakan administrasi pendidikan. Sibuk membuat RPP sana sini, yang bagus dan seterusnya, tapi sama sekali tidak dipakai dalam proses pembelajaran. Jadi kita banyak melakukan kesia-siaan. Nah, akhirnya itu ditarik lagi. Karena KTSP pada nggak siap, tarik ke pusat. Namanya adalah Kurtilas, kurikulum 13. Pemerintah yang awalnya itu menyerahkan kesatuan pendidikan membuatkan namanya KIKD. Satuan pendidikannya mikir indikatornya. Jadi Kurtilas kalau kita cermati dengan secara kritis adalah model kebijakan pendidikan yang mundur. Pemunduran kebijakan pendidikan. Kurtilas itu. Wah, di situ ada HOT, ada 4C, sama tadi. Kurtilas yang ditekankan adalah RPP yang disempurnakan. Termasuk PPG ini bagian dari tadi menyuarakan RPP. Betapa pentingnya RPP, lalu kemudian yang terjadi guru, dosen menekankan pentingnya RPP, tapi sama dengan KTSP bikin bagus-bagus RPP yang bagus-bagus, tapi tidak pernah dipergunakan dalam proses pembelajaran. Betul kan? Itu yang terjadi. Dan sekarang kurikulum Merdeka pun sama. Ada kecenderungan sebagian guru ketika belajar tentang kurikulum Merdeka itu terjebak kepada bagaimana nyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Itu kan sama di dalam RPP. Modul ajar itu sama dengan RPP dalam Kurtilas. Nah, akhirnya muncul nyinyir lagi. Alah, kurikulum Merdeka itu kan hanya merubah casing. Nah, ingat, kalau ada orang tarbiyah mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak paham perubahan kurikulum dari Kurtilas ataupun ke kurikulum Merdeka. Pada hakikatnya, kalau saya mencermati, kurikulum Merdeka adalah sejatinya KTSP.
dia ingatkan sekali lagi, diingatkan. Jadi kurikulum merdeka itu mengingatkan memori yang sejak lama ditanam oleh para perumus kurikulum. Karena banyak dosen, banyak guru yang lupa. Nah, untuk memahami kurikulum merdeka itu saya bikin 2 clustering. Clustering skenario. Saya bikin 2 begini kan. Ketika memahami tentang kurikulum merdeka, saya bikin kelompok besar. Pertama adalah konsep dasar atau konsep umum. Lalu yang kedua adalah pemahaman hal teknisnya. Nah, kecenderungan orang-orang termasuk guru madrasah yang punya semangat tinggi untuk menerapkan kurikulum merdeka, ketika berbicara tentang kurikulum merdeka terjebak di 3 baris yang terakhir nih, tujuan pembelajaran, ATP dan metode ajar. Padahal ada yang substansial di sini. Bagi saya ini yang penting. Nanti akan nyambung dengan tugas-tugas yang tadi saya sampaikan, yang saya jelaskan di awal tentang PPG tadi. Jadi ini biar kita sebagai orang tarbiyah tidak nyinyir terhadap perubahan kurikulum. Jadi ada sesuatu yang hilang di dalam KTSP, KBK, dan juga Kurtilas. Apa itu? Yaitu tentang filosofi kenapa kurikulum itu berubah. Kenapa KBK? Kenapa KTSP? Kenapa Kurtilas? Ada yang hilang dan tidak pernah dikaji. Ya. Sehingga kemudian guru terjebak pada RPP. Semangatnya hanya membuat RPP, bukan memperbaiki pembelajaran. Maka wajar PPG yang sudah sebagian besar dan banyak dan mengeluarkan biaya yang sangat besar juga tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Nah, ini yang kemudian kami dan kawan-kawan di madrasah itu merumuskan, teman-teman ketika mau belajar tentang kurikulum merdeka, pastikan punya pemahaman yang sama, memiliki frekuensi yang sama untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk menyamakan frekuensi yang sama harus tahu alasan kenapa kurikulum merdeka itu ada. Nah, tentunya kita harus memiliki pemahaman sebuah kebijakan baru itu diadakan, itu dipastikan karena ada yang salah dengan kebijakan sebelumnya. Nah, maka kami rumuskan setiap kali belajar tentang kurikulum merdeka harus kita selenggarakan diskusi, melakukan sebuah kajian yang mengevaluasi pendidikan sebelumnya. Karena kalau kita misalkan di dalam ilmu tasawuf, seseorang ketika mau menjadi seorang sufi, itu adalah dia harus setidaknya melakukan 3 langkah. Pertama adalah takholi. Takholi itu mengosongkan, dosa dibuang, termasuk kebaikan-kebaikan di memori, konseptual itu dibuang. Ya, dibuang. Lalu yang kedua, setelah takholi dikosongkan, lalu tahali diisi dengan yang benar atau berbagai banyak alternatif. Lalu yang terakhir tajalli, dia akan menunjukkan sebuah pilihan perilaku yang merupakan pilihan dari tawaran isi itu. Itu bahasa tasawuf, takhali, tajalli. Nah, kalau kita nggak melakukan takhali itu bahaya. Kalau nggak melakukan takhali bahaya. Nanti keluarnya di ujung adalah pemikiran-pemikiran sampah. Seorang agamawan beragama yang tidak melakukan takholi, maka nanti keluarnya adalah terjadi percampuran antara sampah dan emas. Itu dari saya contohkan begini. Nih, contoh nih, orang itu punya semangat agama, semangat ibadah tanpa melakukan takholi dan tahali yang benar. Saya contohkan ketika melihat fenomena ini terlihat kepada fenomena ketika Kementerian Agama menginformasikan kenaikan biaya ONH. Apa yang terjadi? Di masyarakat dia memiliki kenaikan semangat untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak melakukan takholi. Yang terjadi adalah karena di luar tahalinya itu adalah pentingnya beribadah,
umroh, karena umroh 3 kali sama dengan haji, atau umroh di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Akhirnya apa? Biaya haji ditarik lalu dipakai untuk naik umroh. Ini adalah tersesat, sampah di sini. Dalam kaidah usul fikih, la yutrakul wajib illa biwajib. Sebuah ibadah, sesuatu yang wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan wajib, dengan yang wajib. Maka kalau ada tetangga Anda menarik biaya ONH lalu dipakai untuk umroh, maka umrohnya adalah maksiat. Kenapa? Dia mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Ini sama dengan kasusnya Anda sebagai dosen atau sebagai guru. Dosen itu ngajar, misalkan ya, tapi rela meninggalkan ngajar gara-gara misalkan gara-gara sholat duha, misalkan gitu ya. Pada sholat duha sunat, maka sholat duhanya ini adalah maksiat, bukan ibadah. Atau Anda misalkan mengurus yang sunat-sunat yang lain, kok kemudian mengorbankan ini, maka Anda maksiat. Jadi kecuali selevel, sama-sama wajib. Ini yang disebut dengan pentingnya takhalli. Nah, dalam konteks pendidikan, ketika ada kurikulum merdeka, konsep lama itu harus dievaluasi. Nah, saya mencoba membuat slide, meskipun tidak selalu harus ini ya. Tahapan takhalli, mengosongkan pikiran, itu akan efektif jika dilakukan dengan model brainwashing. Model brainwashing, cuci otak. Cuci otak itu salah satunya dengan kritik pendidikan. Nah, Anda silakan bisa pakai teori ini atau bisa pakai teori yang lain. Di dalam ini Anda kalau misalkan punya akses gratis di Libre Genesis, Anda tulis bukunya penulisnya Dave Meyer, judulnya The Accelerated Learning, percepatan pembelajaran. Dia termasuk orang Eropa yang mengkritik model pendidikan modern. Maka dalam bab pertama itu ada subbab bikin judul The West Educational Diseases, penyakit pendidikan ala barat. Nah, ini kan contoh saya memiliki konsep yang coba kita sandingkan untuk mengkritik apakah pendidikan di pendidikan di Indonesia kira-kira cocok nggak ketika dikritik dengan model ini. Ini penting. Ternyata ketika saya membaca tulisan Dave Meyer itu ketika menyebut model penyakit pendidikan barat, yang pertama adalah model Puritanism. Apa itu Puritanism? Puritanism adalah gaya-gaya pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang karena posisi seorang guru adalah orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki kemampuan, orang yang dianggap orang paling pinter. Karena paling pinter dia tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditolak, harus dilaksanakan. Ialah sabdo pandito ratu. Nah, ini tentunya punya konsekuensi. Orang yang merasa pinter itu mesti model pembelajaran adalah indoktrinasi. Nah, ini contoh kritik Dave Meyer, model pendidikan modern, Puritanism. Ada orang yang sok pinter, merasa profesor, nggak boleh disalahkan, nggak boleh ditolak teorinya. Saya ini profesor, itu kan contoh-contoh Puritanism. Model yang kedua, Dave Meyer mengatakan model pendidikan ala barat yang dianggap penyakit adalah individualism. Proses pendidikan yang belajarnya sendiri, nggak mau kerja bareng. Ini nanti dalam kurikulum merdeka harus kerjasama. Individualism, harus berani menginjak orang lain agar menang, kompetisi, menyakiti orang, ujung-ujungnya adalah ada perankingan. Nah, perankingan itu dalam teori, dalam kritik kelompok pendidikan humanis, perankingan itu adalah misalkan satu kelas itu 30 siswa, yang bahagia cuma satu, karena yang paling pintar hanya satu, yang lainnya tidak begitu pintar karena tidak ranking satu. Itu yang disebut dengan dehumanisasi.
Saya coba cari kok bisa begitu ya, orang humanis itu mengatakan perengkingan itu bisa menurunkan derajat martabat kemanusiaannya. Saya coba buka buku di dalam, Anda kalau punya Quantum Learning atau Quantum Teaching atau The Learning Revolution karya Gordon Dryden dan juga Janet DeVos, itu mengatakan begini. Dan ini mengagetkan. Dalam sebuah kesimpulan yang diberikan di dalam satu paragraf itu begini. Lembaga pendidikan formal memberikan kontribusi di dalam menurunkan kecerdasan peserta didik. Dan itu kontribusinya cukup signifikan, kisaran sekitar 40%. Bayangkan, anak yang sejak lahir punya kecerdasan 100%, masuk ke sekolah, masuk ke madrasah, itu turun menjadi 60%. Itu menurut di bukunya Gordon Dryden dan Janet DeVos, bukunya The Learning Revolution. Saya tidak percaya. Lalu kemudian saya buka lagi kemudian di buku yang terbitan Kaifa, judulnya adalah Memori Sejuta Gigabit. Terkait dengan teori pertumbuhan saraf. Ada satu paragraf yang menyebutkan begini. Seorang anak ketika berhadapan dengan orang yang dihormatinya, lalu kemudian ketika dia melakukan bullying atau ketidakrelaan atau kemurkaan atau ketidaksukaan terhadap dirinya, maka pada saat itu perkembangan saraf otaknya itu berhenti. Kaget juga, teori otak begitu. Bahkan yang lebih membahayakan adalah ketika orang yang dihormatinya itu melakukan ekspresi verbal. Apakah kata-kata melecehkan, membullying, memukul, marah. Itu tidak hanya menghentikan perkembangan saraf, tapi memutuskan ribuan saraf yang sedang berkembang. Masya Allah. Ini mengerikan. Jadi nyambung, rupanya saya mencari teori individualisme sebagai pendidikan, model penyakit pendidikan. Rupanya dengan 3 referensi itu ketemu, nyambung. Maka kalau kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kok kemudian sering membuli, apalagi kemudian melakukan pelecehan, itu bukan hanya ribuan saraf, bisa miliaran saraf yang putus. Maka dosanya besar sekali, bisa lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Karena itu menghancurkan ciptaan Allah yang begitu mulia. Maka kalau dipikir-pikir, guru, dosen, jangan-jangan di samping klaim pahala banyaknya, juga dosanya juga banyak. Karena tadi melakukan kesalahan. Nah ini nih contoh kritik yang disebutkan Dave Meyer. Lalu saya coba dukung dengan referensi yang lain. Ada lagi yang misalkan Dave Meyer mengatakan model pendidikan yang berorientasi metode ilmiah. Problem. Seolah-olah ilmu yang benar adalah ilmu yang basisnya adalah metode ilmiah. Dan saya kira harusnya para dosen menyadari. Coba sekarang itu dosen nggak bisa guru besar kalau nggak di Scopus, nggak di jurnal terindeks, dan seterusnya. Itu namanya, itu dikritik oleh Dave Meyer, dianggap penyakit. Nah, saya juga sempat kritik juga di dalam artikel saya, 2 artikel sebenarnya. Dulu CFW ya, Carl Friede Works, itu ya kritik terhadap dominasi pendidikan. Lalu yang terakhir kemarin tentang Ida Dayak, perlawanan kapitalisasi kesehatan. Di dalam tengah-tengah artikel itu saya menyebutkan Indonesia itu, bangsa Nusantara ini adalah punya pengalaman panjang dalam ilmu kesehatan. Model pengobatan Ida Dayak dan di daerah lain ada model namanya Sangkal Putung, ilmu yang dibangun sejak lama. Tapi kenapa ilmu-ilmu ini dianggap tidak legal? Karena tidak pernah masuk ke bangku formal fakultas kedokteran. Lalu saya kritik di situ. Tapi Ida Dayak dengan gagahnya melakukan perlawanan itu, perlawanan simbol pengobatan ala Nusantara. Nah, melawan model pendidikan yang terjebak pada model metode ilmiah.
Dan saya kira di sekolah-sekolah begini problemnya itu. Padahal segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan metode ilmiah. Tapi ini jaya cuan. Dan ini menjadi catatan kita khusus yang harus kita kritik bersama. Lalu yang selanjutnya, Dave Meyer menyebut model pendidikan kita adalah pendidikan model pabrik. Anak yang besar dan berkembang dengan karakternya yang berbeda-beda dipaksa untuk menjadi orang yang sama. Mentang-mentang masuk tarbiyah semua harus jadi guru. Padahal di situ ada petani, ada anak nelayan, anak pedagang, ada anak PNS dan seterusnya. Semua harus jadi guru. Masuk sekolah di SMK perbengkelan, semua harus bisa bengkel. Masuk di SMK perhotelan, semua harus terampil di perhotelan. Itu yang dalam teori-teori pendidikan humanis disebut dehumanisasi. Kita bayangin kan pabrik kan begitu ya. Pabrik itu namanya pabrik sepatu. Apapun yang masuk ke pabrik sepatu jadi sepatu. Besi keluar sepatu, kapas keluar sepatu, tali sepatu, karet jadi sepatu dan seterusnya. Ini factory model pendidikan pabrik dan seterusnya. Ini hanya sebuah contoh ya, contoh bagaimana kita melakukan brainwashing. Nah, apakah benar apa tidak akan keputusan forum diskusi. Tapi ini hanya saya tawarkan saja. Saya berikan contoh brainwashing. Atau contoh ini, Anda bisa juga pakai ini. Saya punya slide menarik tentang sekolah gajah. Mungkin Anda pernah mendengar tentang sekolah gajah, dan itu sekolah gajah itu yang terkenalkan di Wekambas. Kenapa ada sekolah gajah? Ini nanti kita analogikan saja. Tapi kira-kira ada sekolah gajah itu karena kasusnya begini. Gajah itu dianggap nakal. Jadi ketika program Transmigran era Orde Baru ke Lampung, ke Sumatera, gajah protes. Lalu protesnya gajah itu dilampiaskan ke manusia. Perkebunannya dirusak, rumah-rumahnya dirusak, bahkan kampungnya juga rusak. Kan gitu. Nah, tentunya pemerintah yang memiliki kebijakan transmigrasi menyimpulkan, wah, gajah ini nakal. Maka diusulkan didirikanlah sekolah gajah untuk menjinakkan agar gajah tidak nakal. Dari sini sudah bisa kita kiaskan, sekolah kita adalah mengumpulkan makhluk-makhluk yang nakal biar jinak. Bayangkan apa yang terjadi ketika sekolah gajah dibuka. Ketika mereka lulus, yang terjadi adalah gajah menjadi terampil main bola, gajah terampil main sirkus yang keluar dari jati dirinya. Lebih ekstrim lagi, gajah tidak sadar merusak rumahnya. Gajah bangga dipekerjakan karena merasa lulusannya sesuai dengan sertifikatnya. Ngangkutin pohon, ngangkutin batang kayu. Dia tidak sadar rumahnya sedang dirusak. Ini terjadi kalau saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Sumatera, yang ada di situ ada pabrik kayu lapis, ada pabrik batu bara. Anaknya sekolah di pabrik batu bara, senengnya ya anak saya kerja di batu bara, gajinya besar. Anak saya kerja di kayu lapis, gajinya besar. Mereka tidak sadar kalau sedang dipergunakan untuk merusak rumahnya. Itu yang saya sebut sekolah, lembaga pendidikan itu tidak memberdayakan, tapi memperdayakan. Tidak mencerdaskan, tapi menjinakkan. Nah, ini contoh. Nanti dikiaskan, apakah model pendidikan kita seperti apa tidak. Ini kan saya memberikan contoh-contoh saja sebagai sebuah rangsangan berpikir. Atau Anda bisa menggunakan contoh-contoh ini untuk melakukan brainwashing. Cerita monyet dan ikan. Ini adalah kiasan dari model-model pendidikan yang puritanisme. Saya contohkan, ini bisa buat cerita ya. Cerita misalkan, ini kan ceritanya kan gini, monyet yang kesepian lalu mencari kawan, lalu dapatlah teman, ketemu ikan. Ngobrol akhirnya tiap hari karena ikan menjadi kawan satu-satunya. Ngobrol sampai bertukar, ayo monyet, kamu bisa enggak renang? Nah, monyet juga menawarkan, ikan bisa naik pohon apa enggak? Dan seterusnya. Ngobrol, punya asik sama tiap hari gitu. Sampai sore, nanti kemudian pulang, terus.
suatu ketika terjadi musim hujan dan hujan deras, lalu kemudian karena hujan deras air mengalami pasang. Monyet sebagai makhluk daratan berpikir kalau air naik pasti bahaya. Lalu dia mencari temannya dan memanggil-manggil, ikan, ikan, di manakah kamu ikan? Di manakah ikan? Sini ikan. Hujan deras. Sini. Karena ngeliat ikan loncat-loncat. Bayangan orang makhluk darat mesti kalau ada air loncat-loncat seolah-olah ikan dalam bahaya, bukan sedang bahagia. Lalu terus loncat-loncat mendekat, ikan mendekat. Ketika mendekat dengan monyet, ikan ditangkap. Nah, kamu sudah selamat. Selamat, saya tangkap. Lalu kemudian dipeluk. Kita tunggu sampai hujan reda. Apa yang terjadi? Setelah dipeluk sekian lama, lalu ketika hujan reda, ikan tidak bergerak lagi. Ternyata ikan kemudian mati. Inilah kira-kira kalau pakai cerita monyet ini dikiaskan dalam model pendidikan kita, ketika kita memaksakan perspektif kita pada peserta didik, pada hakikatnya itu sudah membuat peserta didik mati sebelum peserta didik itu mati yang sebenarnya. Nah, ini contoh. Sekali lagi inilah teknik ya. Teknik agar kita siap pindah ke kurikulum baru, ada model namanya shifting paradigm. Nah, setelah ada proses diskusi yang berulang-ulang, kita menemukan ternyata ada yang salah, lalu kita cari referensi-referensi yang menawarkan pendidikan alternatif. Seperti apa sih para tokoh berbicara tentang pendidikan? Nah, saya tidak punya referensi karena saya bukan orang tarbiyah, tapi barangkali ini bisa dipakai. Paulo Freire memiliki buku yang berjudul dengan Pedagogy of the Oppressed, yang sering dijadikan dasar sebagai pendidikan pergerakan ya, pendidikan yang membebaskan ya dan lain sebagainya. Itu menarik. Ini bisa jadi bahan alternatif ketika Anda mengkaji tentang pendidikan. Saya pernah dikasih satu kasus. Dan saya kira teorinya Freire itu menarik untuk membaca ketika ada pertanyaan. Kenapa kita miskin? Atau kenapa ada orang miskin? Itu rata-rata kalau saya sampaikan di depan guru dan dosen, itu jawabannya apa? Mesti nasib, takdir, keturunan, nggak berpendidikan tinggi, malas belajar, sekolahnya nggak bagus, macam-macam lah kira-kira gitu. Tapi kalau alasan-alasan itu kalau kita klasifikasikan pakai kacamata Freire, itu terbagi dua. Pertama yang mengatakan itu takdir, itu nasib, itu keturunan. Nah, dalam teori Freire itu masuk dalam cara berpikir tradisionalis, cara berpikir tradisional. Jadi kesadarannya magic. Nah, saya kira bayangkan kalau ini kita pindah ke pendidikan, ada pertanyaan, kenapa anak itu bodoh? Kalau jawabannya takdir, kira-kira solusinya apa? Solusinya apa? Mesti doa, taubat gitu ya. Coba kita bisa membayangkan sebuah lembaga pendidikan secara masif menyelenggarakan doa bersama agar untuk menghilangkan kebodohan. Ya memang kalau kita orang Islam sih nggak masalah, tapi kalau menarik melihat kacamata Freire itu, karena doa tidak menyelesaikan masalah. Doa itu menyelesaikan masalah, tapi konsepnya kan laduni, tidak bisa dipakai dalam konteks sosial. Tapi individual oke. Dia bisa pinter sesaat, tapi kemudian nanti kembali ke posisi normal. Doa itu, kan begitu. Nah ini Freire begitu. Nah, maka kemudian kita bahaya kalau kemudian, dan sebagian guru masih berpikir seperti ini. Sebagian dai-dai kita masih berpikir seperti ini. Lalu yang kedua, ada alasan misalkan karena dia tidak berpendidikan tinggi, karena dia yang malas, karena dia sekolah yang tidak baik dan seterusnya. Ini kalau dalam Freire itu masuk dalam cara berpikir modernis. Dan ini sebagian besar guru kita, dosen kita masuk di level ini, cara berpikir modernis.
Apa itu cara berpikir modernis? Cara berpikir yang kadang karena filsafatnya individualisme, pijakannya selalu personal, orang, satu persatu. Segala sesuatu yang disalahkan adalah orang itu. Nah, maka terjadi kalau dalam bahasa teorinya itu muncul konsepnya ada kesadaran naif, tidak proporsional. Karena misalkan betulkah orang miskin karena tidak berpendidikan tinggi? Ternyata kalau kita lihat di lingkungan guru, di lingkungan dosen, ternyata banyak orang yang berpendidikan tinggi tetap miskin. Tapi kalau misalkan kita lihat banyak juga di pengusaha, banyak yang nggak kuliah, nggak berpendidikan tinggi bisa kaya. Kayak Bapak Sadino misalkan itu kan, nggak kuliah bisa kaya. Itu yang kemudian disebut tidak proporsional. Dan rupanya sebagian kebijakan termasuk pendidikan kita lebih modernis, tidak proporsional. Yang terjadi adalah kebijakan yang kadang mubadir, tidak tepat sasaran. Contohnya PPG. PPG itu dianggap kebijakan yang modernis. Karena ketika berbicara tentang rendahnya mutu pendidikan, yang disalahkan guru. Guru akhirnya kesimpulannya guru harus dididik, disertifikasi melalui PPG misalkan. Nah, sudah sekian lama PPG dilakukan, tapi hasil statistik perbaikan pendidikan tidak berbanding lurus. Sudah sekian triliun yang dikeluarkan, tapi tidak menaikkan atau memperbaiki kualitas pendidikan. Sebenarnya kita harapkan, nah ini dosen itu naik ke level yang ketiga, pola berpikir kritis. Bagaimana ketika memberikan solusi itu komprehensif dan praksis. Nah ini nih silahkan diskusikan, nggak harus dijelaskan di hari ini karena terlalu habis suara saya nanti. Itu ya, jadi ini harus selesai. Sekali lagi, Mas Birson, ini nanti untuk melakukan tahapan-tahapan ini sering-seringlah melakukan diskusi di dosen. Lalu syukur-syukur dimasukkan ke mata kuliah di mahasiswa. Sehingga dia punya perspektif selalu ketika ada perubahan itu perlu karena ada kesalahan di tahap sebelumnya. Kalau kita nggak pernah melihat kesalahan di sebelumnya, untuk apa menawarkan perubahan? Jadi ini sambil meletakkan orang-orang tarbiyah biar otaknya meletek gitu loh. Jadi kemudian punya tradisi berpikir out of the box, keluar dari kotak gitu. Nah, saya sering bikin guyonan, kenapa orang tarbiyah itu sulit jadi orang besar. Saya hanya melihat orang tarbiyah yang besar itu hanya 2 orang. Itu pun setelah murtad dari tarbiyah. Pertama Zumardi Azra karena dia orang bahasa Arab. Bahasa Arab atau apa ya? Lalu kemudian keluar menjadi sejarah. Keluar ke sejarah. Jadilah orang besar. Itu Zumardi Azra. Keluar dari tarbiyahan. Jadi kemudian keluar dari kota. Nah, saya harapkan kurikulum-kurikulum yang kayak gini itu bisa mengeluarkan anak-anak dari model pabrik tadi. Karena kita semua harus sadar. Data UNESCO tahun 2007 menyebutkan hanya 5% orang yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Hanya 5%. Bayangkan cuma 5%. Setiap tahun itu tarbiyah meluluskan sekitar 46.000. Berapa orang yang jadi guru? Kenapa kita harus memaksa mereka jadi guru? Nah, maka pendidikan yang mampu meletakkan otak itu harus dilakukan. Nah, lalu kemudian yang kedua dalam konsep umum yang perlu dipahami adalah asesmen dan pembelajaran. Di dalam asesmen dan pembelajaran ini, Bapak sekalian, harus kenapa yang dipergunakan istilah asesmen dalam kurikulum merdeka? Karena ketika menggunakan kata evaluasi sudah mengalami distorsi. Evaluasi secara teori harusnya dilakukan pra, hari H dan pasca, tapi ini terdistorsi hanya untuk urusan pasca pekerjaan. Maka kemudian istilah yang dipilih adalah asesmen. Kenapa? Asesmen itu mengandung di dalamnya adalah persiapan pemetaan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Asesmen. Kan gitu. Maka dalam kurikulum merdeka mesti terkait dengan asesmen itu harus kuat. Kemampuan kita mengakses itu harus kuat. Nah,
Saya memberikan contoh-contoh asesmen. Di asesmen itu, ketika kita sebelum masuk kelas, itu harus berbasis misalkan latar belakang kehidupan. Orang tuanya itu profesinya apa? Petani, pedagang, ASN, pegawai pemerintah, LSM, apa? Itu harus ada. Maka disitulah perlu formulir pendaftaran yang di situ ada pendataan karakter peserta didik. Karena itu nanti penting bagi guru madrasah aliyah jurusan IPA ketika bikin PBL atau PJBL project, kalau anak petani model projectnya terkait dengan petani, kalau anak nelayan model projectnya harus bersentuhan dengan nelayan, perikanan, sehingga anak-anak itu tidak tercerabut dari akar budayanya. Tadi yang di awal saya cerita, kenapa pendidikan Orde Baru itu mencerabut anak-anak dari akar budayanya. Orang yang seperti saya dari kampung halamannya yang besar di bawah kaki gunung, di tengah hutan, ketika pulang serang kenapa nggak bisa hidup? Karena pendidikan telah mencerabut saya dari akar budayanya. Kan begitu? Nah itu penting nanti karena berkonsekuensi terhadap model pembelajaran ketika bikin proyek. Lalu yang kedua bisa jadi asesmen itu berdasarkan corak kecerdasannya dan gaya belajarnya. Karena setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda dan cara belajar yang berbeda-beda. Maka Anda sebagai dosen, Anda sebagai guru, sebagai pendidik harus paham teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ya minimal baca bukunya Ari Ginanjar. Dia menawarkan konsep IQ, EQ, dan SQ, atau Dave Meyer dengan Safinya, somatis, auditory, visual, dan intelektual. Misalkan itu salah satu model ya teori MI. Nah, atau model asesmen yang ini biasanya rata-rata yang di kurikulum Merdeka, asesmen yang ketiga ini basisnya rapor pendidikan untuk mengecek capaian pembelajaran tiap fase. Apakah belum berkembang, berkembang, atau sudah berkembang. Biasanya ini, kalau Anda ikut sosialisasi Kumer yang standar, biasanya ini yang dibicarakan tentang asesmen. Tapi kalau sama saya dapat tambahan nomor dua hal yang di atas sebelumnya itu. Nah, sekali lagi, ini berkaitan dengan PBL dan PJBL di kelas nanti. Nah, kenapa di PPG tahun ini sudah mempraktekkan PJBL dan dosennya harus mempraktekkan PJBL? Biar tidak kabur maktan indallah antaqulu ma la taqulun, memerintahkan PJBL tapi tidak pernah PJBL. Jadi ini problem. Saya ingin ceritakan gambarannya. Anda biar nanti ketika menjadi sebuah tim di madrasah itu biar tidak kabur maktan itu. Nah ini ada. Saya contohkan model pembelajaran PJBL yang real. Kenapa itu penting untuk disampaikan? Gini, untuk nanti guru-guru madrasah aliyah itu penting untuk memahami ini. Ini contoh ya, model kolaborasi pembelajaran abad 21 dan lain sebagainya itu perlu diterapkan. Jadi betapa pentingnya seorang guru sosiologi, guru fisika, guru kimia, dan biologi itu bekerja sama. Itu yang dalam teori Kurtilas, pembelajaran abad 21 harus kolaborasi. Ya. Sudah dari awal semester, awal tahun, ini harus sering ngobrol antar guru. Jangan belajar masing-masing. Bikin konsep. Mereka ngobrol, oke, kelas ini tentang ini, semua menganalisis CP kebutuhannya apa. Yang jelas guru sosiologi muaranya adalah mengajarkan tentang analisis sosial. Ingat, di bangku pendidikan tidak hanya terjebak sama teori, ada realita di situ. Ketika masyarakatnya di sekitarnya perkebunan harus bersentuhan dengan perkebunan. Ketika di situ pertanian harus dikaitkan dengan pertanian. Karena banyak di sekeliling kita terjadi, banyak petani itu punya lahan banyak, aset banyak, tapi hidupnya juga tetap mepet. Ikan nelayan itu kalau panen itu melimpah, tapi hidupnya juga susah dan seterusnya. Atau kadang madrasah itu berada di wilayah yang nggak ada air.
Ini kerjasama guru itu harus banyak melibatkan, terlibat semuanya, ngobrol. Saya contohkan, ini contoh ya, contoh di kelas IPA atau aliyah. Apa yang dilakukan oleh guru sosiologi? Tadi di PJBL kan sudah ada pemetaan berbasis latar belakang kehidupan orang tuanya. Ada petani, ada pedagang, ada kan gitu ya. Nah, guru sosiologi harus membagi kelas itu, yang kelas anak petani jadi satu kelompok petani, pedagang, yang ASN, PNS bagi pemerintah, masing-masing membuat tugas kelompok yang saya sebut di PJBL project. Tapi gambaran kegiatan begini, misalkan yang kelompok petani, silahkan anak-anak yang tim anak petani untuk mencoba menganalisis bagaimana kehidupan keluarganya dan mata pencahariannya. Mereka akan terdiskusi. Saya diskusi. Mungkin mereka akan muncul. Barangkali kita sebagai dosen, sebagai guru sudah tahu tahapan kehidupan petani itu begini. Dari penyiapan lahan sampai ke penjualan. Tapi guru haram, tidak boleh mengajarkan tahapan itu. Memberitahu itu tidak boleh. Biarkan mereka menyusun tahapannya. Oke lah, jika kemudian sudah ketemu, mereka diskusi, ketemu tahapannya. Oh, petani itu kehidupannya dari penyiapan lahan, penanaman sampai jualan begini. Lalu kemudian kan berpikir, coba hitung berapa tiap tahapan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Maka anak akan ngobrol sama bapaknya. Pak, kalau misalkan menanam tembakau atau nanam padi, biar nggak ketinggalan, sekian hektar itu butuh berapa tenaga, berapa gajinya, bayarannya. Dia akan ngitung, oh ternyata saya punya tanah ini, perlu uang ini untuk penyiapan lahan. Cek-cek hitung. Sekarang penanaman, sampai ke nanam, bibit, beli, nanam, berapa biayanya. Terus menghitung-hitung, kemampuan menghitung, itu dia sudah memasukkan ilmu matematika dalam analisis sosial kehidupan masyarakat petani. Dia bisa menghitung bahkan ketika nanam sehektar sekian, itu dia bisa ditanam berapa pohon padi dan berapa potensi panen. Ilmu hadis masuk di situ. Guru Quran hadis, karena di dalam sanawiyah itu atau aliyah ada hafalan ayat Quran hadis kan. Mathalul ladzina yunfikun amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin hawa. Dalam padi itu setiap kali nanam nanti akan jadi 7 tangkai. Satu tangkai ada 100. 100 kali ini berarti 700. Perkiraan satu tancepan akan ada 700 bulir. Berapa gram 700 bulir? Timbang dulu berapa gram. Lalu nanti dihitung. Ini ada sekian ribu tanaman, maka punya potensi sekian hektar, punya potensi panen sekian ton. Anak jadi tahu bagaimana menghitung potensi panennya itu. Nanti ketika ngerawat juga kita tahu berapa liter dibutuhkan obatnya, berapa liter, berapa ton dibutuhkan pupuknya, sampai panen dapat, sampai kemudian perkiraan hasil ketika dijual. Maka nanti akan disimpulkan di mana masalah terbesar dan terberat bagi petani. Mereka menganalisis diskusi, mungkin penyiapan lahan paling besar. Disodorkan antar orang-orang itu, karena tanya sama bapaknya disodorkan. Ini di saya ketika penyiapan lahan sekian rupiah, penanam sekian, perawatan sekian, yang si B di bapak saya sekian muncul. Oh ternyata disepakati, ternyata biaya terbesar ada di perawatan, karena di situ beli obat dan beli pupuk. Mungkin yang kedua di penjualan, kalau pas tidak laku dan seterusnya. Ini teknik analisis. Lalu muncul ketika di teknik analisis ambil keputusan, karena yang paling mahal di obat dan pupuk, sekolah kita itu belajar matematika, kimia, biologi, fisika. Ayo kita bikin yang terkait dengan pupuk adalah kimia, yang terkait dengan pestisida kimia, dan juga biologi. Oke. Setelah selesai
guru sosiologi menyerahkan, bu guru biologi, bu guru kimia sudah saya serahkan nih, saya udah dapat, anak-anak sudah memutuskan masalah yang ketemulah masalah kemiskinan kiai, kemiskinan petani, yaitu ada di pupuk dan obat, karena biaya yang mahal. Ketika jual walaupun laku mahal, tapi uang habis buat mengganti obat. Lalu guru sosiologi, guru kimia, biologi, fisika bersepakat, oke, kita atasi. Kelompok ini akan bahas masalah bagaimana bisa membuat pupuk murah dan pestisida murah. Nah, itu yang dalam PJBL disebut konstruktivisme. Artinya PJBL itu sudah proyek membuat namanya pupuk atau pestisida. Itu namanya konstruktivisme. Guru-guru semua bekerja sama, murid-murid semua kerjasama, itu namanya kolaboratif. PJBL rukun kedua adalah kolaboratif. Yang kedua, ternyata ini masalah yang kontekstual, masyarakat pertanian. Rukun ketiga PJBL adalah kontekstual, karena bahas pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut PJBL kayak gini, PJBL yang keren. Bukan PJBL asal mengerjakan bareng-bareng saja, tapi ada konstruktivisme, kolaboratif, kontekstual. Nah, jadi pembelajaran abad 21 di Kurtilas kepake, PJBL di kurikulum merdeka juga kepake. Nah, ini contoh ya, sekali lagi ini contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka anak-anak akan melakukan berbagai macam uji coba, try and error. Try and error itu bahasa kerennya adalah R&D, Research and Development. Ketika membuat pestisida, insektisida, kita cari bahan-bahan alami, herbal yang tidak membahayakan untuk manusia, tidak membahayakan juga untuk makhluk hidup, sehingga rantai makanan tetap terjaga. Sebab kalau misalkan tikus dibunuh, diracun, mati, ular nggak mau makan. Tapi kalau kayak gini, tikus tetap hidup hanya mabuk, misalkan begitu kan, maka ular masih tetap doyan makan tikus. Maka tidak akan menghilangkan, tidak akan memutus mata rantai kehidupan, sehingga ular nggak makan padi karena makan masih tersedia, aman, dan seterusnya. Nah, ini kekurangan di PJBL adalah tidak harus selalu tuntas dalam satu semester atau dalam satu tahun. Untuk itu, dalam PJBL, murid harus terbiasa membuat field note, catatan lapangan. Setiap tahapan itu ditulis, dan dia harus berpikir tulisannya harus mudah dibaca, karena akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Nah, ini menanamkan kooperasi. Akan muncullah orang-orang seperti Imam Al-Ghazali yang rela bukunya dikutip sana-sini tanpa harus mengajukan ke pengadilan kalau misalkan suatu saat diambil, dikutip bukunya. Bandingkan dengan produk-produk modern, dikit-dikit referensi, ya memang kejujuran, dikit-dikit ini, kalau nggak ngutip kena penalti dan seterusnya. Nah, bayangkan Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, banyak orang yang menerjemahkannya, banyak orang sejahtera karena kitabnya, tapi beliau tidak pernah minta royalti. Tapi orang sekarang kalau separuh ngutip, itu harus memberikan royalti. Nah, ini sekali contoh model PJBL, ya, PJBL yang harus kita pahami bersama dan diimplementasikan. Makanya tadi saya sampaikan, dosen di dalam PPG harus punya pengalaman menerapkan PJBL meskipun dalam konsepnya yang sangat sederhana. Nah, jadi ini harus tuntas ya Pak Firson ya, harus tuntas, dikaji bersama, terus menerus, sehingga kemudian model kurikulum merdeka tidak mengalami roaming di LPTK. Tanpa ini saya pastikan akan terjadi roaming. Nah, saya kembali ke atas sebentar. Di dalam shifting paradigm, kalau Anda belajar kurikulum merdeka dari teman-teman di Kemdikbud, Anda akan langsung disuguhkan landasan perubahan kurikulum merdeka versi Ki Hajar Dewantoro. Biasanya itu yang akan Anda tawarkan.
Bagi saya ketika hanya, sebenarnya nggak masalah. Memang Ki Hajar Dewantoro itu kan pemikirannya keren sekali. Tapi orang-orang tarbiyah, orang-orang pendidikan jarang merujuk pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Orang tarbiyah lebih suka ketika namanya berpikir tingkat tinggi merujuk kepada Bloom dengan taksonominya, atau ketika berbicara tentang teori kebutuhan lebih suka dengan Maslow-nya. Hampir ini tidak dirujuk. Nah, di kurikulum Merdeka itu diingatkan, kita punya orang keren loh kayak Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita sebagai orang PTKI perlu memperbesar nama Ki Hajar Dewantoro, karena saya yakin beliau adalah seorang santri, karena saking pinternya beliau tidak menggunakan istilah keislaman dalam menyebut konsep pendidikannya. Contoh misalkan, beliau mengatakan dasar pendidikan adalah menuntun. Nama menuntun itu murid, guru itu jalan bersama. Kalau depan belakang namanya menggeret. Ini menuntun. Kalau menuntun itu berarti posnya sama-sama punya modal. Guru harus membangkitkan keilmuan di anak, bukan ngisi. Nah, kan gitu. Misalkan itu harus dibayangkan. Jangan sekali-kali berpikir seorang guru melihat murid adalah bodoh. Murid adalah harus diajari. Harus bangun keyakinan dari kita, mereka adalah pintar. Nah, maka kemudian ini selama ini dipahami oleh kita semua, murid itu adalah bagaikan botol kosong yang harus diisi terus. Padahal KHD sudah mewanti-wanti, anak itu bukan tabula rasa, anak itu bukan kertas kosong, anak itu bukan botol kosong. Udah diingatkan oleh KHD, tapi nggak pernah dirujuk karena menganggap KHD adalah orang biasa. Bahkan personifikasinya seorang pendidik itu seperti petani itu keren. Petani itu fokus kepada tumbuhannya, bukan fokus kepada alatnya. Kritik pada tarbiyah, pendidikan itu fokus kepada alatnya. Lebih mikirin cangkul, mikirin luku, mikirin sabit. Padahal untuk tumbuh subur nggak selalu harus pakai sabit, nggak harus pakai cangkul, nggak harus pakai luku. Pakai kayu juga bisa, ngaduk-ngaduk biar gembur. Nah, fokus pada tumbuhannya. Coba sekarang fokus tarbiyah, fakultas yang concern pada pedagogi. Cara ngajar, bikin kurikulum, itu yang kemudian tarbiyah kenapa mengalami tanda kutip ya pengerdilan, tidak mencerdaskan banyak orang kan, karena hanya fokus ke alat. Nah, KHD ini lagi-lagi mengingatkan, jadi kurikulum Merdeka itu mengingatkan itu. Yang lebih ekstrim ini lagi, seorang guru pendidik itu harus menghamba pada anak. Memang ini ekstrim sekali. Kalau kita cari bahasa padanannya, penghambaan pada anak itu dalam agama Islam itu sebenarnya lebih kepada menghamba pada ilmu pengetahuan. Itu saya kira akan lebih objektif. Menghamba pada ilmu pengetahuan karena ilmu adalah bagian sifat Allah Al-Alim yang maha berilmu, maka ketika kita menghamba pada ilmu itu adalah ibadah. Nah, kan itu. Orang yang cinta pada ilmu, maka dia tidak akan pernah mengkhianati ilmu. Nah, ini konsep keislamannya. Orang jika ngajar karena mengejar gaji adalah sebentuk pengkhianatan terhadap ilmu. Orang ngajar meminta kompensasi adalah pengkhianatan terhadap ilmu dan dosa. Dan itu ada banyak hadisnya. Tapi KHD konsepnya cukup sederhana, dia menghamba pada anak saja. Walau dalam Islam itu menghamba pada ilmu, maka orang-orang yang berilmu itu akan diberikan pujian setinggi langit. Ada yang katanya orang yang berada di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ada orang yang berilmu itu lebih dahsyat daripada 1000 tukang sholat di masjid. Ada orang berilmu itu dapat fasilitas jalan tol menuju surga. Wah, banyak sekali itu fasilitas itu. Maka orang kalau menghamba, memberikan ilmu kok menghamba kepada materi, ego, itulah pengkhianatan terhadap ilmu. Nah, ini KHD. Jadi saya mencoba menampilkan teori-teori ini untuk mendukung kebesaran Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekali lagi ini konsep umum. Nah, baru kemudian ketika kurikulum Merdeka Anda perlu pemahaman teknis. Karena ini sifatnya dokumen.
Ya, untuk kepentingan akreditasi memang perlu ini. Perlu bisa melakukan analisis CP, berdasarkan fase, struktur kurikulum. Bahkan yang lebih halus sebenarnya terkait dengan P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 itu termasuk inti di kurikulum Merdeka sebenarnya. Di dalam implementasinya P5 itu terdiri dari beberapa proyek. Ada 8 proyek yang harus dikerjakan sebenarnya dalam satu jenjang tertentu. P5 itu bisa dilakukan dalam intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Tapi rata-rata sekolah-sekolah yang menerapkan P5 rata-rata di ekstrakurikuler. Kalau saya sih lebih suka di intrakurikuler. Seperti tadi, model tadi bikin pupuk adalah model P5. P5 itu bukan di capaian kemampuan anak membuat pupuknya, tapi karakternya yang terbangun. Kerjasama. Karena dalam P5 itu kan dia ada keimanan, kebinekaan tunggal, kerjasama, disiplin, dan apa ya, itu P5 itu. Tambah lagi PPRA, profil pelajar moderat, rahmatan alamin. Jadi proses ketika dia membuat pupuk itu harus mencerminkan ada dimensi moderasi, ada dimensi P5. Aku kirim deh. Gitu ya. Ini tidak harus diselesaikan hari ini dengan saya. Ini silahkan lanjutkan secara mandiri, bisa diskusi sendiri, bisa nyari narasumber sendiri, bisa dan seterusnya. Nah, sekali lagi, PPG sesi ini sebagian mengimplementasikan spirit kurikulum Merdeka.